Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan aturan Cramer. Saya di sini ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu Saudari Elsa Mardiana sebagai pemateri 1, Saudari Nur Hajijah sebagai pemateri 2, dan Saudari Sri Mulyani sebagai pemateri 3. Lanjut saja kita ke pembahasan. Dalam kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan kami bahas, yaitu menentukan adjoin suatu matriks, menentukan inverse dengan menggunakan adjoin, menggunakan aturan Cramer dalam menyelesaikan SPL. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah adjoin matrix yang akan dijelaskan oleh Saudari Elsa Mardiana. Menentukan adjoin suatu matriks. Adjoin matrix merupakan transpose dari matriks kofaktor adjoin, sering disingkat dengan ADJ. Misalkan matriks A, maka adjoin A ditulis ADJ dalam kurung A. Transpose sendiri maksudnya adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Adjoin matrix digunakan dalam menentukan inverse matrix. 1. Adjoin matrix 2x2. Adjoin matrix berordo 2x2 diperoleh dengan metrapose matrix kofaktor, misalnya A sama dengan A, B, C, D. Maka Baik, kita lanjut ya. Minor matriks A adalah D, C, B, A. Matriks konfaktornya adalah D, min B, min C, dan A. Adjoin matriks A adalah transpose dari matriks konfaktornya, yaitu adjoin A, D, min B, min C, A pangkat I sama dengan D, min C, min B, sama A. Kemudian yang bagian B, adjoin matriks berordo 3x3. Adjoin matriks berordo 3x3 merupakan transpose dari matriks konfaktornya. Jika faktor matriks A adalah K sama dengan K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, dan K33, maka adjoin A-nya K11, K21, K31, K12, K22, K32, K13, K23, dan K33. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Di sini ada 2 soal. Tentukan adjoin matriks dari matriks A 6, 9, 3, dan min 2. Yang kedua, B sama dengan 1, 4, 7, 6, min 2, 1, dan 3, 5, 2. Soal yang pertama itu adalah matriks yang berordo 2x2, dan soal yang kedua itu matriks yang berordo 3x3. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama, A sama dengan 6, 9, 3, min 2, maka adjoin matriks dari A-nya yaitu min 2, min 3, min 9, dan 6. Untuk soal yang kedua, matriks yang berordo 3x3 didapat konfaktornya itu min 9, min 9, 36, 27, min 19, 7, 18, 41, 25. Itu merupakan adjoin dari matriks B. Jadi adjoin A, matriks A adalah min 9,
27, 18, 27, min 19, 41, 18, 7, dan min 25. Lanjut, materi yang kedua adalah inverse menggunakan adjoint yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Hajijah. Saya Nur Hajijah akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu mengenai inverse menggunakan adjoint. Pengertian dari matriks adjoint itu sendiri adalah transpose dari matriks kofaktor. Rumus dari metode adjoint matriks sendiri yaitu A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint A. Jadi, dalam menggunakan metode ini, untuk mencari inverse suatu matriks yang dibutuhkan adalah determinan matriks itu sendiri dan adjoint matriks. Kita beralih langsung saja pada contohnya. Tentukan inverse matriks berikut dengan menggunakan adjoint, yaitu matriks A 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Dengan penyelesaian A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint A. Berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoint matriks A. Pertama, kita cari terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dengan cara aturan Sarus ataupun metode minor kofaktor. Misalnya, kita akan menggunakan metode Sarus, sehingga matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6 dengan 1, 2, 2, 8, 1, 5. Kita akan mencari determinan matriks A, yaitu 1 kali 8 kali 6 yang memiliki hasil 48 ditambah 2 kali 7 kali 1 yang memiliki hasil 14 ditambah 3 kali 2 kali 5 memiliki hasil 30 dikurangi 3 kali 8 kali 1 memiliki hasil 24 dikurangi 1 kali 7 kali 5 memiliki hasil 35 dikurangi 2 kali 2 kali 6 yang memiliki hasil 24. Jadi 48 ditambah 14 ditambah 30 dikurang 24 dikurang 35 dikurang 24 itu memiliki nilai 8. Kemudian kita tentukan adjoint matriks dengan mencari kofaktor matriks A tersebut. Kofaktor A sama dengan min 1 pangkat I tambah J M I J. Kofaktor A M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Dengan matriks M11 bernilai 8756 min 2716 2815. Matriks yang kedua min 2356 1316 min 1215. Dan matriks yang ketiga 2387 min 1327
1228 sama dengan 13 min 5 2, 33 min 3, min 10 min 1 4. Oleh karena itu, adjoin A sama dengan kofaktor A transpose sama dengan 13 3 min 10, 5 3 min 1, 2 min 3 4. Jadi A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoin A sama dengan 1/9 dikali matriks 13 3 min 10 min 5 3 min 1 2 min 3 4 sama dengan matriks 13 dibagi 9 1/3 min 10/9 min 5/9 1/3 min 1/9 2/9 min 1/3 4/9. Sekarang materi yang terakhir atau materi yang ketiga tentang aturan Cramer yang akan dijelaskan kepada saudari Sri Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Mulyani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aturan Cramer. Aturan Cramer sendiri digunakan untuk mencari solusi dari SPL. Nah, di sini ada teorema aturan Cramer. Jika AX sama dengan B merupakan suatu sistem persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel dengan syarat determinan A bukan sama dengan 0, maka sistem tersebut memiliki penyelesaian tunggal. Nah, sebaliknya jika determinan A-nya sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tersebut memiliki banyak penyelesaian atau aturan Cramer-nya tidak berlaku. Nah, jika di sini X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, sampai dengan Xn sama dengan determinan An per determinan A, di mana AJ adalah matriks yang didapatkan dengan mengganti entry-entry dalam kolom ke J dari A dengan entry-entry dalam matriks B. Nah, di sini A1, A2 sampai dengan AN adalah matriks yang didapatkan dengan mengganti entry-entry dalam kolom ke-1 sampai dengan kolom ke N. Dari A dengan entry-entry dalam matriks B. Matriks B-nya sendiri dimisalkan B1, B2 sampai dengan Bn. Selanjutnya, terdapat contoh gunakan aturan Cramer untuk memecahkan SPL berikut. Nah, di sini terdapat 3 persamaan. Untuk persamaan pertama, X1 plus 2X3 sama dengan 6. Persamaan kedua, min 3X1 plus 4X2 plus 6X3 sama dengan 30. Untuk persamaan ketiga, min X1 dikurangi 2X2 plus 3X3 sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya, kita ubah persamaan ini menjadi dalam bentuk matriks. Maka didapat untuk matriks A 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Untuk nilai matriks X-nya, karena di sini terdapat 3 variabel, maka didapat X1, X2, dan X3. Untuk nilai matriks B 6, 30, dan 8. Nah, selanjutnya kita mencari masing-masing nilai dari A1, A2, dan A3. Yaitu dengan cara kita cari dulu nilai A1 ya. Karena di sini kita mencari A1,
maka untuk kolom yang pertama itu diganti dengan nilai dari matriks B. Maka didapat 6, 0, 2, 30, 4, 6, 8, min 2, 3. Selanjutnya kita mencari nilai dari matriks A2, yaitu dengan cara yang sama. Karena di sini kita mencari A2, maka untuk kolom kedua kita ganti dengan matriks B. Maka didapat 162 min 3 36 min 1 83. Selanjutnya kita cari nilai matriks dari A3. Karena di sini kita mencari A3, maka kolom yang diganti dengan matriks B adalah kolom yang ketiga. Maka didapat 106 min 3 4 30 min 1 min 2 8. Baik, karena kita tadi sudah mengetahui nilai masing-masing dari matriks A, A1, A2, dan A3, selanjutnya kita mencari nilai determinan dari masing-masing matriks tersebut. Baik, yang pertama kita cari nilai determinan dari matriks A, yaitu menggunakan metode kofaktor, dan yang menjadi patokannya yaitu baris yang pertama. Maka didapat karena di sini baris pertama 102, maka sesuai dengan aturan kofaktor yaitu plus 1, minus 0, dan plus 2. Untuk kolom yang pertama, untuk kolom yang di bawahnya yaitu ditutup, maka didapat matriks 2 kali 2 yaitu 4, 6, min 2, dan 3. Untuk yang kolom kedua sama, maka untuk kolom yang di bawahnya ditutup, maka didapat matriks min 3, 6, min 1, dan 3. Untuk kolom yang ketiga sama, untuk yang di bawahnya ditutup, maka didapat matriks min 3, 4, min 1, dan min 2. Maka setelah perhitungan didapat nilai determinan A adalah 44. Selanjutnya kita cari nilai determinan dari A1. Sama caranya seperti sebelumnya. Maka didapat determinan A1 sama dengan negatif 40. Untuk nilai determinan 2 sama dengan 72. Dan nilai determinan 3 didapat 152. Nah, karena nilai determinannya sudah kita dapatkan, maka solusinya sudah dapat kita cari, yaitu dengan X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Determinan A1-nya itu negatif 40 dan determinan A-nya itu adalah 44. Maka negatif 40 per 44 sama dengan negatif 10 per 11. Untuk X2, determinan A2 per determinan A. Determinan A2-nya itu 72 per determinan A-nya 44, sama dengan 18 per 11. Untuk nilai dari X3-nya sama dengan determinan A3 per determinan A. Determinan A3-nya itu 152 per 44 sama dengan 38 per 11. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurangnya materi, mohon dimaafkan. Kami kelompok 11 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.